Nama saya Nabila Hahma. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat carta PKI mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah kertas kartonnya, kertas putih untuk isinya, lalu pensil, pena, spidol hitam dan spidol putih. Di sini juga ada penghapus. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut media audiovisualnya. Di sini saya menggunakan carta. Saya membuat carta mengenai persatuan dan kesatuan mengenai bangsa Indonesia. Nah, di sini saya bagi menjadi 4 materi. Yang pertama, mengenai makna persatuan. Yang kedua, mengenai landasan hukum persatuan dan kesatuan, dan yang ada dampak persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir ada sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Materi ini ada di KD kelas 6, tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Jadi di sini siswa akan belajar mengenai makna persatuan dan kesatuan beserta dampaknya. Nah, berikut ada landasan hukum mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama itu landasan ideal dari Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang kedua itu dari landasan konstitusional, ada pada UUD 1945. Pada pembukaan alinea keempat, pasal 1 ayat 1, pasal 30 ayat 1 dan 2. Yang terakhir ada di landasan operasional ketetapan MPR nomor 4 tahun 1999. Nah, bangsa Indonesia memiliki keragaman. Dari segi geografis, negara Indonesia membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dari Sabang sampai Merauke. Ini letak Indonesia di peta dunia. Kita, bangsa Indonesia, kaya akan keragaman, mulai dari keragaman budaya, keragaman lagu, budaya, bahasa, dan lain-lain. Berikut makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Terdapat 3 makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, mengenai rasa senasib seperjuangan sebagai bangsa yang merdeka. Persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi. Dan yang terakhir, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong. Berikut ada perilaku yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada di lingkup keluarga, masyarakat, dan sekolah. Contoh untuk di lingkup keluarga, kita bisa mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan itu dengan cara mengakui keberadaan fungsi dan tiap anggota keluarga, mengembangkan sikap tunggal rasa, dan adanya keterbukaan antar anggota keluarga. Berikut perilaku yang dapat kita lakukan untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di lingkup masyarakat. Dengan cara mengikuti kerja bakti atau gotong royong, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, yang terakhir, cara kita mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkup sekolah dengan cara menghormati teman yang berbeda agama, suku, dan ras dengan tidak membeda-bedakannya. Membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, gotong royong, menjenguk teman yang sedang sakit, dan lain-lain. Adapun dampak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Yang pertama, kita bisa mengatasi semua perbedaan yang timbul. Yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar. Bangsa Indonesia juga lebih maju, lebih mudah untuk maju. Dengan adanya persatuan dan kesatuan ini, bangsa Indonesia akan tercipta suatu suasana yang aman, damai, dan tentram. Tidak terjadi perpecahan di dalam negeri, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma, absen 41 dari kelas Indralaya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai makna penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor pada materi makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia beserta dampaknya. Nah, di sini materi ini terdapat di kelas 6, tema 9, subtema 1, dan di pembelajaran 4. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, bentuk penilaian di sini berupa tes, adapun instrumen penilaiannya rubrik mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini terdapat contoh soal, ada tugas diskusi antar siswa, mereka akan menyelesaikan beberapa tugas ini tentang makna persatuan, dan makna persatuan menurut bahasa mereka sendiri, dan bagaimana mengupayakan makna persatuan dan kesatuan ini. Dan mereka pun memberi contohnya. Dan di sini pun saya menyiapkan soal. Ada 4 soal dengan kunci jawaban dan skor masing-masing. Dengan total skor 100. Di sini saya membuat indikator soal mengenai makna persatuan, landasan hukum, upaya yang dapat dilakukan, dan yang terakhir ada 4 dampak dari persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ada contoh rubrik penilaian pengetahuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama di sini mengenai kriteria penilaian makna kesatuan. Siswa dapat mendapatkan skor kriteria baik sekali jika telah memenuhi hal-hal berikut, dan seterusnya. Berikut juga ada kriteria penilaian mengenai makna persatuan yang diungkapkan dengan bahasa sendiri. Berikut kriterianya, sesuai dengan di atas tadi, baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Yang ketiga di sini ada kriteria penilaian soal mengenai usaha peningkatan persatuan bangsa dan makna persatuan dan kesatuan bagi rakyat Indonesia. Berikut seperti yang di atas, baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Nah, di sini bisa kita lihat
mengenai penilaian sebagai nilai akhir dari skor pengetahuan dan keterampilan tadi. Misal di sini kita bisa gunakan penilaian dengan cara skor yang didapat dibagi skor total, di sini 100 dikali 100. Seperti ini, kita buat tabelnya untuk format penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini skor penilaiannya untuk baik sekali itu dari rentang 86 sampai 100, untuk kriteria baik itu dari 75 sampai 85, untuk cukup itu memerlukan nilai 60 sampai 75, dan yang kurang untuk nilai kurang dari 60. Dengan predikat sebagai berikut, A, B, C, D. Oke. Dan yang terakhir di sini ada penilaian sikap dan sosial. Penilaian sikap dan sosial ini menggunakan bentuk non-tes atau pengamatan, observasi. Nah, instrumen penilaiannya di sini menggunakan rubrik. Rubrik mengenai makna persatuan dan kesatuan. Di sini ada contohnya. Ada kriteria sikap yang harus dipenuhi, yakni bertanggung jawab, jujur, santun, dan peduli. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk poin 1, kita bisa gunakan kalimat belum terlihat. Untuk poin 2, mulai terlihat. Untuk poin ketiga, mulai berkembang indikatornya. Dan untuk poin keempat, mulai membudaya. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Misal di sini kita buat poin untuk yang bertanggung jawab 3. Berarti sikap bertanggung jawabnya sudah mulai berkembang. Yang kedua, jujur. Di sini kita kasih poin 2. Dan untuk yang santun kita kasih poin 3. Untuk peduli kita kasih poin 4. Oke, keterangannya di sini nanti kita isi sesuai dengan pengamatan atau observasi kita terhadap siswa. Langsung saja kita kasih contoh. Untuk menentukan nilai akhirnya di sini kita gunakan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Seperti contoh ini, kita beri penyelesaian. Kita berikan contoh di sini untuk nama siswa Nabilah. Skor yang diperolehnya 3, 3, 6, 4, 10, 12. 12 poin. Untuk skor maksimalnya, satu sikap itu skor maksimalnya ada 4, jadi 4 sikap ada 16. Dibagi 16. Dikali 100. Jadi nilai akhir dari siswa bernama Nabila di sini 12 dibagi 16 dikali 100. 75. Nah, bisa kita lihat di sini kalau poin 75 ini masuk di rentang B, baik. Jadi bisa kita dapat penilaian sikap tadi dengan siswa bernama Nabila Rahmah B, baik. Nah, di sini untuk memudahkan, saya berikan kriteria penilaian dan indikator penilaian untuk melihat apakah siswa tersebut telah memenuhi sikap tersebut. Di sini poin 1 kita berikan jika hanya satu indikator yang nampak. Poin 2, jika ada 2 indikator yang nampak. Poin ketiga, jika 3 indikator yang nampak. Poin keempat, jika 4 atau lebih indikator yang nampak. Adapun indikatornya di sini untuk bertanggung jawab seperti menyelesaikan tugas, mengakui kesalahan, melaksanakan tugas dengan baik. Untuk jujur di sini tidak berbohong, tidak mencontek, mau mengakui kesalahan dan kekeliruan, dan mengakui kesalahan atau kekeliruan dan mengembalikan barang yang dipinjam atau ditemukan. Untuk sikap santun di sini seperti menghormati orang lain, menghormati pendidik, semua warga yang ada di sekolah, mengucapkan salam ketika bertemu pendidik, ramah terhadap siapapun, dan peduli di sini bisa diketahui dengan cara siswa ingin tahu dan ingin membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran. Siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di sekolah, dan lain-lain. Baik, sekian penjelasan saya mengenai penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor.
untuk materi makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Muatan PKN di kelas 6, tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Sekian dari saya, terima kasih. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.